Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, Anda yang mendengarkan kami melalui FM Radio, lalu juga streaming at radiosmartfm.com, juga melalui aplikasi Joox Music, dan melalui YouTube channel at Radio Smart FM. Saya Anastasia Uli, kembali mengajak Anda untuk berbincang di Smart Motivation Book Highlights bab ke-24 malam hari ini dari buku An Invitation to TML. Pastinya bersama dengan founder and master teacher of TML, lalu Rave Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, dan Organizational Culture and Consultant, Director of Capstone Asia Servitama dan CSA, Eloy Zaluhu. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, semangat pagi. Good morning, good morning, good morning. Walaupun ini di malam hari, tetapi tetap semangat menginspirasi Indonesia, Mbak Uli. Siap? Yes. Baik, malam hari ini kembali kita melihat yang dibahas dalam bab ke-24 buku An Invitation to TML, Endurance, daya tahan mental, spirit, pantang menyerah. Begitu ya Pak Eloy judulnya ya? Yes, yes, yes. Dan ini sebetulnya kemampuan membingkai ulang suatu kejadian, Mbak Uli. Itu bicara mengenai reframing. Dan tentu saja ini kita perlu untuk terus asah dan latih oleh karena semua kejadian bersifat netral. Tetapi respon Mbak Uli, respon saya sangat ditentukan oleh meaning, makna yang kita berikan pada kejadian tersebut. Dan kita semua harusnya memahami bahwa kesengsaraan, penderitaan, kesulitan itu bisa menimbulkan ketekunan loh Mbak Uli. Dan bahkan ketekunan itu atau endurance, resilience itu bisa menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji itu ya daya tahan mental ini, dan bahkan dikatakan bahwa daya tahan uji itu ya itu menimbulkan pengharapan, hope bahwa hidup akan lebih baik. So, malam ini kita akan membahas semua ini, dan ini menjadi ujung dari TML Highlights. Oleh karena bab 25, bab terakhir kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. So, ayo Mbak Uli, kita berikan yang terbaik di ujung dari TML Highlights ya. Siap. Silakan Mbak Uli. Baik, Smart Listener, seperti disampaikan oleh Pak Eloy mengantar perbincangan kita di malam hari ini, tentunya kami juga menunggu atensi Anda. Kita berdiskusi yuk, berbicara mengenai daya tahan yang ternyata kalau mungkin selama ini kita berpikir, Pak Eloy, kesengsaraan kok ya bisa berguna, sengsara susah kok ya bisa berguna. Nah, nanti kita lihat detailnya maksudnya Pak Eloy apa sih susah bisa berguna gitu kan ya. Nah, kami nantikan Anda untuk bisa bergabung lewat WhatsApp di nomor 0812 11 12 959, lalu juga jangan lupa cantumkan nama Anda dan domisili. Bergabung juga bersama kami melalui aplikasi Joox Music, di sana bisa Anda sampaikan juga pesan Anda, dan juga lewat YouTube channel @Radio Smart FM, Smart Listener. Hari ini punya kesan tersendirikah dengan hari ini terkait dengan daya tahan ini? Wah, itu juga bisa disampaikan bersama kami. Kalau kita lihat dari banyak kisah gitu ya Pak Eloy, banyak kisah teman-teman atau orang-orang yang sekarang sudah bisa mencapai sukses karirnya, itu di balik kisah itu ada kesusahan tersendiri ternyata yang mereka alami gitu kan ya. Nggak ujuk-ujuk orang langsung sukses gitu kan. Sangat Mbak Uli, sangat. Dan kalau kita mereview
apa yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, TML itu Theocentric Motivation and Leadership kan berarti ada 3 bagian, Mbak Uli. Bagian yang pertama, theocentric, itu kan spiritualitas. Kita sudah bahas dari bab 1 sampai bab 15 tuh. Ya. Lalu kemudian bagian yang kedua, motivation, dari bab 16 sampai bab terakhir nih, 24. Jadi minggu lalu kita bicara tentang massive action. Itu kerja keras tuh. Kerja masif tuh. Tapi sebelumnya lagi kita bicara mengenai clear goals. Kita bicara mengenai dreams. Bicara mengenai harus punya sasaran dong. Harus punya mimpi dong. Apakah itu tercapai atau tidak? Itu nomor 2. Yang paling penting bahwa dreams itu membangunkan kita dengan semangat setiap hari. Tetapi bahkan sebelum itu kita sudah berbicara mengenai attitude. Apa itu? Stop blaming, berhenti menyalahkan, berhenti mencari kambing hitam. If we can make it, it's up to us. Ini motivasi banget nih, Mbak Uli. Iya kan? Bahwa kebahagiaanku adalah pilihanku, kesuksesanku adalah keputusanku. Tetapi sebelum itu, 5 bab loh, kita bicara mengenai cara kerja otak, kita bicara mengenai mindset, kita bicara mengenai paradigm, dan seterusnya, dan seterusnya. So, sebenarnya, bab 24 itu menutup motivasi, dan karena kenyataannya nggak adalah kesuksesan yang tiba-tiba, dan itu sesuai dengan video yang hari kemarin kembali saya tonton lagi, Mbak Uli. Itu pidato dari orang yang sangat terkenal di dunia saat ini, Mark Zuckerberg. Beliau adalah co-founder dan CEO Facebook dan grupnya, di hadapan para mahasiswa Harvard pada tahun 2017. Nah, apa yang dikatakan tentu saja kita simpan setelah yang satu ini. Baik, Smart Listener, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan di malam hari ini. Smart Motivation, Book Highlights bab keempat, buku An Invitation to TML, Endurance, Daya Tahan Mental dan Spirit, Pantang Menyerah. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Setelah jeda kami akan kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Bersama kami dalam Smart Motivation malam hari ini, Book Highlights bab ke-24 dari buku An Invitation to TML, Endurance. Kita membahasnya, daya tahan mental dan spirit, pantang menyerah. Kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami yang ada di Surabaya, lalu juga Yogyakarta, Medan, halo Palembang, Pekanbaru, lalu juga Balikpapan, Banjarmasin, Manado, dan juga Makassar. Anda yang mendengarkan kami melalui FM Radio, bagaimana? Apakah sudah menangkap dengan baik siaran kami di malam hari ini? Boleh juga sampaikan informasinya untuk kami. Kita lanjutkan lagi pembahasan tadi, Pak
Pak Eloy di sesi 1 kita kepotong di apa yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg di depan para mahasiswa tadi ya, mahasiswa dari satu kampus terkenal lah itulah ya. Silahkan Pak, dilanjutkan. Betul Mbak Uli, jadi di hadapan mahasiswa-mahasiswi Universitas Harvard pada tahun 2017. Dan apa yang dia katakan selaras banget dengan apa yang kita perjuangkan bersama, khususnya dalam pembahasan TML, Theocentric Motivation and Leadership. Karena smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, saya berulang kali mengulang-ulang dan memang harus begitu, harus diulang terus. Kenapa TML harus hadir? Karena TML hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup atau purpose dan potensi terbaiknya atau potential. Supaya apa? Setiap orang yang sudah ketemu purpose dan potential belajar dan berkarya dengan penuh gairah atau passionate. Karena hanya dengan 3P ini saya meyakini ya, setiap orang siap untuk berlatih menjadi pemimpin yang lebih baik di bidangnya masing-masing atau leaders. Dan leaders itu ada tandanya, yaitu apa? Menghasilkan buah termanis 10 kali lebih baik dari sebelumnya. They make difference. Mereka itu membuat perbedaan, bahkan 10 kali lebih baik. Hasilnya lebih baik. Untuk apa? Nah, ujung daripada TML adalah better life for all. Kesejahteraan bersama. Nah, berikut penggalan pidato Mark Zuckerberg tersebut. Ini yang dia katakan. Hari ini saya di sini bukan untuk memberi Anda nasihat atau inspirasi standar tentang menemukan tujuan hidup Anda. Kita kan milenial katanya. Kita melakukan pencarian tujuan hidup itu secara naluriah. Instead, I am here to tell you that finding your purpose is not enough. Jadi dia mengatakan begini, saya ada di sini untuk memberitahukan Anda semua bahwa menemukan tujuan hidup Anda tidak cukup. Tantangan bagi generasi kita, kata Mark Zuckerberg, adalah menciptakan dunia atau membangun dunia di mana setiap orang memiliki tujuannya masing-masing. The challenge for our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. Now, sense of purpose ini yang kita mau bahas, dan itu sudah disampaikan di dalam pembahasan Theocentric Motivation and Leadership, bahwa sense of purpose, tujuan itu bukan diciptakan, Mbak Uli, bukan di-create sebetulnya, tetapi received, didapatkan, diterima, karena purpose itu adalah to know God and make God known, mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan melalui setiap aktivitas harian kita, dan itu berbicara memberi manfaat kepada orang lain. Nah, apa hubungan itu dengan endurance kita, topik kita malam hari ini? Karena beliau kemudian meneruskan ketika beliau menceritakan tentang prosesnya dia tiba di kesuksesan Facebook. Okay. Beliau mengatakan, hey, Facebook bukan hal pertama yang saya buat loh. Kalian jangan salah. Iya toh? Itu bukan hal pertama yang pernah saya upayakan untuk buat, ciptakan, dan temukan. I also build chat systems and games, study tools and music players. Jadi dia tuh membuat begitu banyak hal, tetapi yang lainnya itu kita tidak kenal sampai hari ini. Yeah. Yang kita kenal itu ya Facebook. Tetapi yang dia katakan adalah, saya itu gagal di berbagai hal lain loh. Dan saya tidak sendirian katanya. J.K. Rowling, ya toh, itu 12 kali ditolak loh. Sebelum akhirnya dia menulis dan menerbitkan Harry Potter. Ya toh? Bahkan Beyonce harus membuat ratusan lagu, ratusan loh. Sampai tiba pada lagu yang sangat terkenal itu dengan judul Hello. Jadi maksudnya begini, keberhasilan terbesar datang dari memiliki kebebasan untuk gagal. Itu kalimat dari Mark. The greatest successes come from having the freedom to fail. Ini kutipan inspirasi malam ini. Dan itu berhubungan dengan daya tahan, Mbak Uli. Itu berhubungan dengan ketekunan, berhubungan dengan spirit pantang menyerah,
Dan itulah yang kita harapkan malam hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, wah luar biasa nih Pak Eloy. Sangat menginspirasi, kutipan-kutipannya keren banget gitu ya. Jadi kalau selama ini kita menjauhi yang namanya kegagalan, nah ini sudah dibuktikan juga oleh seseorang yang sekarang namanya besar begitu ya. Keberhasilan terbesar datang dari memiliki kebebasan untuk gagal. Gimana kita takut sama yang namanya gagal selama ini Pak Eloy? Aduh takut gagal gitu kan ya. Jadi nggak ngapa-ngapain karena takut gagal Pak. Absolutely, saya itu sedang belajar Mbak Uli dengan anak-anak saya di rumah. Jadi kalau saya pulang, saya itu bertanya, kegagalan apa yang kamu lakukan hari ini? Kegagalan apa yang kamu alami hari ini? Dan itu saya lagi belajar. Kenapa? Karena hanya dengan berani mencoba dan berani gagal, itulah kita akan mendapatkan terobosan-terobosan baru. Oke. So, saya mengajak semua pendengar untuk membiasakan diri, termasuk di kantor ya, untuk memberikan ruang untuk salah. Tetapi bukan salah yang sama diulang 10 kali. Itu mah namanya nggak serius dalam hidup. Ya, toh? Tetapi ketika dia melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu, maka kita jangan berharap akan sukses di hari pertama atau bulan pertama, bahkan tahun pertama. Saya juga mengalami hal yang sama itu Mbak Uli. Yang namanya Theocentric Motivation and Leadership itu bukan program training pertama yang saya buat. Oke. Termasuk Sales Warrior using Rave Sales Principles, yang mana kalau hari ini anak-anak bisa sekolah dan teman-teman di kantor hari kemarin bisa gajian, dan kita bisa meneruskan seluruh pelayanan ini, saya mau sampaikan itu bukan satu-satunya program training yang pernah kami buat. Ada puluhan program yang lain dan teman-teman tidak pernah mendengarkan. Kenapa? Karena tanda kutip tidak berhasil. Baik. But that's it. Memang itu kan inti daripada endurance, determination, semacam keteguhan hati gitu loh Mbak Uli. Oke. Untuk terus berjuang, melangkah maju, guna meraih suatu visi. Sekalipun menghadapi berbagai kesulitan dan bisa dikatakan hampir tidak mungkin bisa dilewatin. Dan COVID-19 yang alhamdulillah, syukur pada Tuhan, sekarang sudah mulai bisa dikendalikan dan hopefully ekonomi semakin baik, kesehatan kita semua terjaga dan Indonesia semakin maju, dan apapun yang ada di depan, I don't know ada tantangan apa lagi yang ada di depan, but it's okay. Kalau kita sudah punya prinsip endurance itu, determinasi itu, maka harusnya kita akan bisa melewatinya. Seperti itu Mbak Uli. Siap Pak Eloy. Berarti ketika kita berbicara mengenai endurance, kita tidak bicara mengenai hasil, tapi kita bicara mengenai proses. Begitu ya? Oh, Ketahanan good. dalam berproses, begitu Pak Eloy ya? Absolutely. Dan kan itu definisi sukses menurut Theocentric Motivation and Leadership ya, Mbak Uli, bahwa sukses itu adalah kesetiaan melakukan yang terbaik di tahap proses. Saya tidak tahu apa yang terjadi esok, dan kalau dihubungkan dengan spiritualitas, ini keren banget, Mbak Uli. Karena begini, smart listeners, dengarkan baik-baik ini. Saya tahu ini tinggal beberapa detik, tapi this is so good. Kalimatnya adalah begini. God has a plan. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan memelihara alam semesta. Tuhan yang menciptakan teman-teman dan saya punya rencana, dan rencana beliau tidak mungkin gagal. Nah, bahwa kemudian di dalam rencana beliau itu, kemudian kita menemukan tujuan hidup dan panggilan hidup kita. Artinya apa Mbak Uli? Theocentric itu mengajarkan begini loh. Bukan Eloy punya visi, lalu mengatakan Tuhan, ayo dong support aku di dalam mencapai visi ini. Aku tuh pingin loh punya 1001, let's say
TML practitioners atau let's say 1001 certified theocentric motivators. Aku punya visi nih Tuhan, tolong dong, Tuhan support dong. That's not theocentric. Oke. Karena di situ yang jadi Tuhan tuh aku, bukan dia. Betul. Yang benar itu adalah kita pahami bahwa Tuhan punya rencana bagi dunia yang Dia ciptakan. Dan sampai hari ini Tuhan sedang bekerja memelihara alam semesta ini. Maka saya diundang untuk masuk di dalam karyanya itu. Dan kemudian saya menemukan diri saya sebagai theocentric motivator. Waktu di dalamnya saya mengalami kesulitan. Nabi-nabi juga mengalami kesulitan, bos. Tetapi di dalam kesulitan itulah kita harus break dulu. Baik, Pak Eloy dan Smart Listener, kita jeda dulu. Nanti kita kembali setelah jeda, masih dalam perbincangan di Smart Motivation. Malam hari ini kita berbicara mengenai endurance. Kami kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas, segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih berbincang dalam Smart Motivation, Smart Listener, Book Highlights bab ke-24 dari buku An Invitation to TML yang diberi judul Endurance, Daya Tahan Mental dan Spirit Pantang Menyerah. Anda yang baru bergabung bersama kami, kita sudah ada di sesi ketiga, mungkin terlewat sesi 1 dan juga sesi kedua. Nanti Anda bisa lihat kembali, tarik mundur saja tayangan kami di YouTube channel @Radio Smart FM. Anda bisa menyaksikan kembali dengan lengkap perbincangan hari ini. Kalau perbincangan kami, Radio Talk ini juga bermanfaat untuk Anda, mohon kesediaannya juga untuk bisa men-share, bisa subscribe juga Smart Listener, supaya kita sama-sama memiliki motivasi yang mantap nih menjalani kehidupan ke depan. Ngomongin soal endurance, tadi Pak Eloy sudah sampaikan juga kutipan yang buat saya sih patut banget untuk kita ingat bersama-sama ketika kita mengalami kegagalan ya. Tadi disampaikan oleh Mark Zuckerberg kalau keberhasilan terbesar itu datang dari memiliki kebebasan untuk gagal begitu. Dan satu kebiasaan Pak Eloy yang baru yang mungkin akan saya tiru ketika pulang ke rumah bukan tanya hari ini sudah berhasil apa nak gitu ya, tapi hari ini melakukan gagal itunya di mana gitu. Itu hal yang biasanya jujur aja Pak Eloy saya agak hindari itu untuk nanya kegagalan begitu ya. Sama. Tapi kita harus belajar karena memang itu penting sekali. Kita membiasakan anak-anak kita untuk berani mencoba, dan gagal itu bukan akhir. Justru itu adalah pintu menuju kesuksesan berikutnya. Siap. Nah Pak Eloy, saya juga pernah baca di buku Bapak ini terkait dengan peneliti yang mengelompokkan manusia ke dalam 3 kelompok ya kalau nggak salah ya. Yes. Boleh dibahas Pak, silakan. Absolutely. Dan itu namanya adalah Paul Stoltz PhD. Okay. Dan itu bagus banget ya judulnya Adversity Quotient.
Dan memang kalau kita berbicara di level atau di bagian motivasi, banyak yang kemudian men-sharingkan hasil penelitian beliau. Termasuk juga nanti orang yang sangat terkenal di bidang endurance, perseverance ini adalah Angela Duckworth. Beliau menuliskan buku yang terkenal dan sudah diterbitkan oleh Gramedia, judulnya Grit, The Power of Patience and Perseverance. Nah, perseverance itu sama dengan endurance, sama dengan determination, sama dengan resilience. Dan bahkan satu orang lagi yang sangat terkenal, namanya adalah Carol Dweck, PhD. Beliau juga memperkenalkan kita dengan konsep growth mindset. Nah, itu semuanya di dalam bagian-bagian motivasi. Walaupun sedikit lagi saya mundur ketika tadi saya berbicara tentang konsep teosentriknya, bahwa God is working, Tuhan sedang bekerja. Saat ini kita bisa menghirup udara ini. Udara nggak ada yang ciptakan di antara kita, Mbak Uli, itu beliau yang berikan, Tuhan yang memberikannya. Dan kalau kita masih hidup, itu berarti God is working. Beliau lagi kerja nih. Jadi konsep teosentrik adalah Tuhan yang sedang bekerja itu kemudian menginginkan ada relasi dengan manusia yang Dia ciptakan, yaitu kita. Nah, untuk apa? Supaya kita diundang masuk di dalam karya bekerja bersama dengan beliau untuk menggenapi planningnya beliau itu di dalam dunia dan di dalam hidup kita. Now, that's theocentric. Nah, sehingga kalau kemudian di tengah-tengah saya sedang mengerjakan bagian tugas karya saya itu, ada kesulitan, bahkan sampai kesengsaraan, itu bagian dari perjalanannya. Tetapi kita meyakini bahwa susah itu besar gunanya. Nah, bagaimana maksudnya? Well, ini sudah dituliskan begitu detail dalam buku An Invitation to TML. Kalau ternyata kita tidak bisa membahasnya detail, ya memang demikian halnya. Toh kita kan ada kelas-kelas TML practitioner ya, Mbak Uli. Dan silakan teman-teman mengikuti ya kelas-kelas TML practitioners itu hampir setiap malam itu tersedia kelasnya, diajarkan oleh para CTMers, Certified Theocentric Motivators. Dan by the way, saya kasih bocoran sedikit, minggu depan Mbak Uli, kita akan kedatangan 4 orang di antara mereka. Oh, siap. Kangen ya, kita mau dengarkan lagi apa yang mereka bisa sharingkan. So, kembali kepada Paul Solz tadi, beliau mengatakan ada tipe orang quitters, penakut, dikit-dikit menyerah. Ada campers, ini orang-orang yang berjuang sebentar, kemudian ya sampai di level tertentu, kemudian mereka berhenti menikmati hidup. Padahal sebetulnya mereka masih punya kemungkinan, kemampuan, potensi untuk terus berjuang, tetapi mereka masih dalam zona nyaman. We don't want that. Sebetulnya yang kita inginkan adalah climbers. Ini adalah pejuang yang tangguh. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, keinginan, tekad yang kuat. Nah, itulah tekad yang kuat itu loh. Mencapai tujuan. Mereka cenderung melihat tantangan itu sebagai peluang untuk lebih baik lagi, untuk berlatih. Dan hasil yang diraih akan sesuai dengan perjuangannya. Mereka bisa mengalahkan rasa takut, mereka bisa mengalahkan rasa lelah. Dan kelompok ini memiliki kalimat bijaknya begini, Mbak Oli. Orang yang sukses dan terus diingat, meskipun telah tiada, adalah orang-orang yang pantang menyerah hingga mencapai sebuah tujuan. Itu kalimat mereka yang terus mereka ulang. Di saat mereka menghadapi tantangan, mereka mengingat kalimat bijak itu, bahwa orang yang sukses dan terus diingat, meskipun mereka sudah lama tiada, adalah orang-orang yang memutuskan untuk tidak menyerah sampai mereka mencapai tujuan. Dan itulah yang kita harapkan menjadi kalimat bagi kita juga malam ini. Demikian, Mbak Uli. Baik, Pak Eloy, terima kasih. Nah, tapi dalam perjalanan hidup yang tadi Pak Eloy sudah sampaikan ya, betul ada kegagalan, yaitu proses dalam kita menjalani kehidupan gitu. Tidak bisa kita samaratakan semua kita merasakan hal yang lebih kuat lagi gitu. Tapi ada mungkin teman-teman smart listener yang malam hari ini menghadapi tantangannya besar banget, Pak Eloy. Nggak nyangka gitu tantangannya akan sebesar itu begitu ya. Akhirnya alih-alih dia berpikir terus berjalan
dan memiliki ketahanan itu dia malah udah dah angkat tangan aja, udah menyerah aja lah gitu ya, misalnya gitu. Pak Eloy, apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang sedang menghadapi kondisi ini? Thank you so much Mbak Uli, dan yes, itu pertanyaan yang valid banget dan realitanya memang demikian. Sehingga menjawab pertanyaan itu sebetulnya kita harus tenang sekali untuk berpikir terlebih dahulu. Karena kita tidak ingin jawaban kita ini justru membuat teman-teman yang mendengar merasa kita tidak berempati. Yeah. Hidup bisa begitu kompleks, Mbak Uli. Dan kalau ada teman-teman yang mendengar sharing kita malam ini dan merasa, well, gua baru aja tadi pagi menyerah tuh. Entah dalam karir, bisnis, keluarga, whatever. Dan kita mau mengatakan, it's okay. Nyatanya, Elo yang sedang menyampaikan materi ini juga pernah gagal dalam tanda kutip dan menyerah. Sekali, berkali-kali. And it's okay. Karena yang terpenting sebenarnya adalah jatuh 8 kali, bangun 9 kali. Dan bangun 9 kali itu belum tentu dalam ring pertandingan yang sama. Bisa jadi di ring pertandingan yang berbeda. So, yes, kalimatnya adalah jangan menyerah, berusahalah lagi, beristirahatlah bila perlu, tetapi jangan pernah menyerah. Yes, namun kalimat itu tidak bisa ditelan bulat-bulat, Mbak Uli. Saya punya satu guru namanya Seth Godin. Beliau mengatakan begini, sebetulnya menyerah itu boleh. Tetapi dia memberikan syaratnya. Syaratnya adalah menyerahlah di awal atau menyerah di ujung. Jangan di tengah-tengah proses perjuangan, lalu kemudian angkat bendera putih dan mengatakan, aku nyerah ya. Nah, memang ternyata membutuhkan hikmat tertentu, wisdom, untuk mengatakan, no, di awal kayaknya enggak nih. Pertengahan tahun lalu, saya itu ingin memulai bisnis yang baru. Saya sudah meeting 3 kali dengan seseorang yang harusnya bekerja sama, berbisnis bersama. Tempatnya sudah saya cari. Hampir mau DP dalam hitungan 2 hari, saya DP tempat itu. Tetapi di dalam doa gitu ya, perenungan, ngobrol dengan istri, saya ajak istri ke tempat bisnis yang baru itu, saya ajak bisnis bertemu dengan bisnis partner ini. Saya ngobrol dengan tim di kantor, bahkan tim di kantor itu udah tahu bahwa Pak Eloy akan memulai bisnis itu sudah. Tetapi 2 hari sebelumnya saya merasa, no, bukan ini. Kalau saya melakukan bisnis ini akan menyedot terlalu banyak tenaga, dan TML yang sedang kita jalankan dan bisnis yang sekarang sedang kita jalankan ini akan apa ya? Akan tersendat. So bagi Seth Godin, that's okay. Dan aku setuju dengan itu. Atau setelah kita jalanin bertahun-tahun dan kita merasa no, untuk kali ini prioritasnya harus dipilih. Saya meneruskan S3, Mbak Uli, di UPH dan London School of Economics. S3 itu udah jalan. Dan ternyata, saya teruskan setelah yang satu ini. Baik. Setelah ini kita akan lanjut lagi Smart Listener, dan kami mintakan Pak Eloy untuk bisa menyampaikan juga kepada kami bagaimana caranya kita bisa jatuh 8 kali, bangun 9 kali, begitu ya. Setelah yang berikut Smart Motivation kembali bersama Anda, dan kami masih nantikan Anda bisa bersama kami dan bisa berdiskusi malam hari ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku.
Smart Motivation. Endurance Smart Listener, daya tahan mental dan spirit pantang menyerah. Itu yang menjadi topik perbincangan kita di Smart Motivation Book Highlights bab ke-24 dari buku An Invitation to TML. Kita ada di sesi keempat. Tadi Pak Eloy di sesi ketiga sempat terputus untuk berbagi mengenai proses S3-nya. Mau dilanjutkan Pak Eloy? Iya, dan itu kan tahun 2016. Saya meneruskan S3 saya, mengambil Doctor of Management. Dan setelah menjalaninya sekian lama, saya ternyata sampai pada satu pemahaman bahwa anak-anak saya membutuhkan waktu yang lebih banyak bersama dengan saya. Sebetulnya saya orang yang demen banget belajar, Mbak Uli. Tetapi itulah waktu di mana saya harus menentukan. Apakah saya meneruskan studi ini dengan risiko saya bisa kehilangan momen-momen berharga dengan anak-anakku yang waktu itu usianya semua masih di bawah 10 tahun. Sehingga saya mengambil kesimpulan untuk berhenti. Dan sampai detik ini saya tidak ada lagi keinginan untuk meneruskan S3. Di dalam tim kami, Certified Theocentric Motivators, beberapa S3. Dan saya memutuskan tidak melanjutkan S3. Kenapa? Karena ada pemahaman-pemahaman yang baru. Kalau nanti suatu hari mendapatkan S3 dari sebagai penghargaan dari universitas-universitas yang berbeda yang ada di Indonesia atau di dunia, I don't know. Tetapi saat ini itulah perjalanan saya dan kisah saya mengenai pembahasan kita. So it's okay untuk berhenti di titik tertentu karena Anda kemudian mulai memahami ada prioritas yang jauh lebih penting. Dan tidak semuanya bisa dijalankan pada akhirnya, kan Mbak Uli. Dan butuh wisdom, itu butuh wisdom, butuh hikmat, dan itu hanya bisa didapatkan sebenarnya dengan relasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Baik, terima kasih untuk sharingnya Pak Eloy. Saya mau sapa dulu Smart Listener lewat YouTube channel Pak. Ini ada Ibu Ririani Vanessa. Selamat malam Pak Eloy. Yang mau ditanya oleh Ibu Riri ini adalah bagaimana sikap yang kita ambil dari berbagai banyak rintangan yang kita temui dan kegagalan yang dialami supaya itu tidak menimbulkan efek trauma di kehidupan ke depan. Oke, itu pertanyaannya dari Ibu Riri. Bagaimana Pak Eloy? Iya, bagus sekali Ibu Riri. Salam kenal Ibu. Reframing itu penting sekali ya. Jadi membingkai ulang setiap kejadian adalah ilmu yang sangat penting. Iya kan? Jadi ketika seseorang mengalami tanda kutip kegagalan dalam bidang bisnis, kan dia bisa saja mengatakan itu bukan gagal. Sama seperti ketika ya orang-orang hebat di berbagai bidang lah, mereka tidak melihat itu sebagai kegagalan lalu berhenti di situ. Bingkai dengan cara begitu aja bahwa ini proses belajar. Dan kemudian ini ada hubungannya dengan bagian penutup dari pembahasan kita yang tadi juga Mbak Uli sudah sampaikan di sesi sebelumnya mengenai bagaimana ya supaya kita itu bisa tetap bertahan. Padahal udah 8 kali, bener-bener 8 kali jatuh loh ini. Gimana untuk bisa bangkit kembali? Nah, di dalam buku An Invitation to TML, saya ada membahas 3 alasan untuk kita tetap bertahan. Walaupun sekali lagi, bertahan itu bukan berarti dalam setiap bidang loh. Itu butuh wisdom. Sehingga doa yang dikatakan begini loh. Lord God, grant me serenity. Berikan akulah kedamaian hati untuk
menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Dan kemudian mengubah apa yang harus aku ubah. Dan memahami kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Jadi apa yang sedang kita bicarakan ini, Mbak Oli, butuh wisdom. Wisdom dalam artian, ada hal-hal yang memang kita justru let go. Justru quit. Berhenti sekarang. Angkat bendera putih sekarang. Tetapi ada hal-hal yang begitu penting di mana kalau Anda berhenti, dunia kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Atau dalam artian keluarga yang kan kita bicara mengenai theocentric family, dan theocentric family itu kan berbicara mengenai hanya maut yang boleh pisahkan. Dalam hal seperti itu berarti don't give up, please. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur, kan kita tidak boleh menghakimi dan kita tidak boleh merendahkan. Kenapa? Karena ya kita tahu dunia dan keluarga begitu kompleks. But if you can endure, then ayo kita saling doakan. So, 3 alasan ini, Mbak Oli, yang pertama adalah susah itu besar gunanya. Yang kedua, gagal itu bukan akhir. Dan yang ketiga, come on, semua orang mengalaminya. So, ingat-ingatlah ketiga alasan itu, dan pembahasannya, detailnya ada di dalam bab 24. Saya tidak sempat untuk menyampaikannya karena saya mau tutup dengan puisi ini, Mbak Uli. Wow. Baik. Tapi itu yang harusnya menjadi pegangan kita di dalam setiap situasi yang menantang kita dan menghambat kita. Maka ingatlah 3 alasan kenapa kita harus bertahan. Yang pertama, susah itu besar gunanya. Tidak ada orang hebat yang tidak pernah mengalami kesusahan. Intinya begitulah. Karena susah itu membentuk karakter kita. Seringkali Tuhan tuh biarkan kesulitan itu kita alami karena Tuhan lebih peduli pada karakter kita daripada kenyamanan kita. Yeah. He care a lot about our character more than our comfort. So, kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan itu harus kita hadapi. Yes. Dan yang kedua adalah gagal itu bukan akhir. Tadi Mark Zuckerberg sudah mengatakannya. Dan yang terakhir adalah come on, semua orang mengalaminya. Makanya saya pernah sharing mengenai buku The Road Less Travel itu ya. Morgan Scott mengatakan begini, life is difficult, but once you know that life is difficult, the fact that life is difficult no longer matter. Dan ini mengubah hidup saya pada tahun 98 memasuki tahun 99 ketika saya masih kuliah. Artinya adalah hidup itu sulit. Siapa yang bilang hidup itu gampang? Tetapi sekali Anda tahu bahwa hidup ini sulit, maka kenyataan bahwa hidup ini sulit tidak lagi menjadi kenyataan yang terlalu sulit. Biasa aja. Yeah. Biasa aja. Semua juga orang mengalaminya. Mungkin sekarang kelihatannya keren-keren. You don't know. Teman-teman tidak tahu apa yang sedang dihadapi di belakang layar. Mungkin 5 menit yang lalu baru nangis dia. You don't know. Dan sebagai penutup, Mauli. Teman-teman, ada satu puisi ya. Ini anonymous, artinya kita nggak tahu siapa yang pernah membuat puisi yang bagus ini, tetapi judulnya adalah Don't Quit, jangan menyerah. Ketika segalanya tidak berjalan dengan baik, seperti yang kadangkala terjadi. Ketika jalan yang Anda lalui dengan susah payah tampak begitu berat. Ketika penghasilan begitu sedikit dan utang menumpuk. Dan Anda ingin tersenyum, tetapi Anda harus berkeluh kesah. Ketika kesulitan mengecewakan Anda, beristirahatlah bila perlu, tetapi jangan menyerah. Hidup dan segala seluk-beluknya kadang tampak aneh, seperti yang kadangkala kita alami. Dan seringkali seseorang berbalik arah ketika mereka mungkin dapat menang. Andai saja mereka bertahan. Jangan menyerah. Meski jalannya lambat, Anda dapat berhasil dan mencobanya lagi. Terkadang sasaran tampak lebih dekat dari yang kelihatan. Bagi seorang yang bimbang dan lesu, seringkali seorang terlanjur menyerah ketika ia mungkin dapat merebut piala kemenangan dan ia terlambat.
untuk menyadari ketika malam tiba bahwa sebenarnya ia berada begitu dekat dengan mahkota emas. Keberhasilan ada di balik kegagalan. Warna perak dari awan keraguan. Dan Anda tidak akan pernah tahu seberapa dekat sebenarnya Anda. Ketika tampak jauh sebenarnya sudah dekat. Jadi sahabatku, bertahanlah saat Anda menghadapi kesulitan yang teramat sulit. Dan ketika segalanya tampak buruk, beristirahatlah bila perlu. Tetapi jangan pernah menyerah. Wah, baik. Terima kasih Pak Eloy. Sudah mengingatkan kita, just take a rest, but never quit, gitu ya, di dalam proses ini. Thank you banget Pak Eloy. Kita ketemu lagi minggu depan. Yes. Rame-rame kita ya minggu depan ya. Yes. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Karena ini. Siap. Terima kasih untuk motivasi yang diberikan. Kita sudah berbincang mengenai endurance, my listener. Book highlights bab ke-24 dari buku An Invitation to TML. Besok kita akan ketemu lagi minggu depan maksudnya. Terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluhu. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be The director. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.